Jadi acara kita sore ini adalah ada gawe dari lawyers atau kuasa hukum atau penasihat hukum, itu soal nanti kuasa hukum dulu ya. Kuasa hukum dari Topi Merah untuk menjawab The Jagirs ultimatum ya kan? Atau The Jagirs somasi ya. Jadi kita tahu beberapa waktu yang lalu pengacara Rismond atau kuasa hukum Rismond mengeluarkan atau mengirimkan somasi kepada Topi Merah ya. Somasi tersebut intinya berisi jawaban selama 7 hari ke depan. Kalau tidak akan kasih somasi kedua dalam jangka waktu 2 hari atau 1 hari ya? 2 hari. Kemudian kalau tidak akan terjadi yang tidak. Ya. Nah sekarang tapi Mas Roy juga akan menceritakan sesuatu dan Prof Tono juga akan menyampaikan sesuatu yang barangkali kita butuh ahli-ahli lain setelah Rismond belok sedikit. Banyak belok kan. Kesempatan pertama kepada lawyer dulu, kuasa hukum untuk membingkai acara hari ini, Abdul Ghafur Sangaji. Jadi walaupun Anda telat tetapi bicara duluan. Silakan. Ya, luar biasa. Terima kasih Bang Refli atas kesempatannya ya. Mohon maaf tadi Mas Rofi. Siap. Mohon maaf ya ke Prof Tono. Oh ya, saya juga mohon maaf Prof ya. Tono gitu ya. Tadi ada kesalahan teknis dalam komunikasi gitu. Hari ini Prof Tono, saya semalam memang mengundang ya Prof Tono ya, untuk hadir bersama kami di sini. Dan tentu kita butuh adalah keahliannya ya, keilmuannya untuk memberikan titik terang terkait polemik presentasinya Rismond di Rakyat Bersuara. Karena saat itu kami bertiga juga hadir di situ di Rakyat Bersuara, ada Bang Refli juga, ada saya dan Mas Roy juga. Dan besok Selasa lagi. Oh, dan Selasa kita akan ketemu lagi di Rakyat Bersuara dengan tema yang berbeda. Temanya tentang Topi Merah. Dan hari ini kita bicarakan dulu ya Mas Roy. Jadi kita tidak mendahului. Kita akan sedikit-sedikit aja. Jangan terlalu banyak gitu. Nanti sana tahu lagi kita apa. Ya. Kita spill dikit-dikit aja. Saya konsen terhadap somasi yang disampaikan oleh Rismond melalui kuasa hukumnya rekan kami Jamada Girsang ya, pada tanggal 27 April 2026 yang menurut saya pada saat saya mendengar pernyataan persnya setelah beberapa hari dia mengirimkan somasi itu, menurut saya somasi itu kok bernada intimidasi ya, bernada ancaman ya, ancaman kepada klien kami, anak muda yang sekarang sedang jadi the rising star gitu ya, di dunia digital, di dunia penelitian gitu ya. Saya memang melihat somasi itu ya haknya Rismond untuk melakukan somasi. Tapi apakah somasi itu layak secara hukum? Saya sebenarnya tidak ingin spill di sini karena itu akan menjadi kajian hukum saya di Rakyat Bersuara gitu. Dan saya akan mengkritik baik dari sisi konstruksi hukumnya, saya akan fokus ke konstruksi hukumnya. Kemudian alasan klien saya disomasi kan ada 2 poin tuh. Poin pertama adalah terkait dengan sumber dokumen. Sumber dokumen atau sumber data yang diperoleh. Apakah itu domain publik atau private domain? Ya. Itu tentu akan kami jawab. Dan yang kedua terkait dengan hasil temuan dari klien kami Topi Merah yang ternyata membantah semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Rismond pada saat Rakyat Bersuara itu gitu. Akhirnya ditemukan ada tulisan Gajah Haji Adam gitu kan. Nah, tulisan Gajah Haji Adam ini yang kemudian menuai kontroversi dan menuai polemik gitu ya Mas Roy ya. Pertama saya ingin dulu dari sisi konstruksi hukumnya dulu deh. Saya sedikit saja saya ingin katakan bahwa somasi itu saya anggap sebagai somasi-somasian. Ya. Itu bukan somasi namanya. Ya. Somasi itu tidak layak secara hukum. Ya, somasi itu tidak mempunyai dasar argumentasi hukum yang kuat sehingga klien saya kok disomasi gitu. Ya, somasi itu tidak punya basis argumentasi hukum. Menurut saya, somasi yang dikirimkan oleh Rismond melalui kuasa hukumnya Jamada Girsang itu hanyalah bentuk respon yang panik akibat temuannya si Topi Merah. Temuan Topi Merah itu tidak dijawab dengan penjelasan yang seharusnya dijawab secara ilmiah juga oleh Rismond, tetapi
dia mengirimkan langsung melalui kuasa hukumnya somasi. Nah, bukan somai ya, ini bukan somai ya. Kalau somai makanan. Tapi dalam konteks somasi ini, saya ingin plesetkan somasi itu seperti somasi-somasian. Ya, bila kita juga ya ini apa ya? Seperti selembar kertas yang sebenarnya tidak punya nilai hukum gitu. Ya, saya tidak ingin mengkaji di sini karena memang nanti forumnya ada dan saya akan jelaskan secara detail argumentasi hukumnya, kemudian pijakan-pijakan hukumnya gitu ya. Sehingga saya berani katakan kepada Jamada Girsa, somasi yang Anda buat dan Anda kirim kepada klien saya itu adalah somasi yang tidak punya nilai secara hukum dan tidak tepat secara hukum. Ya, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Mas Roy, terkait dengan konten dari Topi Merah. Ini tentu Prof. Tono yang akan jauh lebih progresif dan Mas Roy juga punya kompetensi untuk mengclearkan dari sisi kajiannya Topi Merah ya. Yang pertama sumber data atau sumber dokumen. Sekali lagi saya katakan, apa yang didapatkan klien saya itu Mas Roy, itu adalah dokumen publik. Itu bukan private dokumen. Itu public dokumen. Ya, karena kenapa? Dokumen itu sudah dipresentasikan di hadapan halayak. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 ya Mas Roy ya. Apanya? Tentang perlindungan data pribadi. Oh iya, kan ada berarti 2024. 2024 ya. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu nggak masuk di dalam perlindungan, itu bukan data pribadi. Ya, itu sudah menjadi domain publik. Dan yang kedua, berhubungan dengan hasil temuan dari Topi Merah, menurut saya ini kalau kita mau jujur Mas Roy sebagai orang akademik ya karena Rismond katanya kan akademik gitu ya. Ini harusnya dibaca dalam konteks dialektika ilmu pengetahuan. Jadi ini benar-benar satu pertontonan, satu pertunjukan dialektika ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh seorang anak muda menantang seorang senior gitu. Dan itu sah secara hukum, itu dibolehkan. Ya, masa orang di penjara gara-gara membuat hasil temuan yang temuannya berbeda dengan orang yang membuat temuan itu gitu. Nah, saya belum melihat ada pasal yang mengatur tentang itu, Mas. Sorry, tadi undang-undangnya tahun 2022. Nomornya 27 betul. Undang-undang nomor 27 tahun 2002 tentang perlindungan data pribadi. Nah, itu enggak masuk di situ. Enggak masuk. Ya, ini bukan data pribadi yang ada ancaman pidananya. Enggak. Ini data umum, data publik. Karena begitu dia berani tampilkan kepada publik melalui siaran rakyat bersuara iNews, maka disitulah hak publik sudah melekat pada dokumen itu. Ya, tidak lagi milik pribadi dia gitu. Ya, nah itu yang nanti kita challenge ke depan. Dan berhubungan dengan juga hasil temuannya klien saya mau katakan begini Mas Roy, jangan apa-apa kita baperan. Nah, terus saya laporkan. Ini kan kerjaan para termul kan begitu. Ya, selalu mengancam dan mengintimidasi dengan LP akan saya LP kan gitu. Mohon maaf, klien saya ini usianya masih sangat muda, 27 tahun, kurang lebih ya, Mas Topi Merah ya. Dan ketika mendapatkan intimidasi seperti itu kan pasti goyang psikologisnya gitu. Bukan goyang seneng, Boy. Pasti goyang. Oleh karena itu, saya bersama rekan-rekan pengacara yang lain bersedia pro bono untuk memberikan pendampingan hukum kepada Mas Topi Merah karena temuan Mas Topi Merah itu tidak bisa dikriminalisasikan, tidak bisa dipidana. Nggak ada pasal di KUHP barang siapa membantah penelitian orang lain dengan data publik maka diancam dengan penjara sekian tahun. Nggak ada rumusan pidana itu gitu loh. Ya, jadi saya harap nanti Prof. Tono untuk memberikan penjelasan yang lebih detail karena saya kira juga Prof. Tono juga pasti sudah mendapatkan data itu karena data itu memang sudah berseliweran di sosial media ya, di YouTube gitu ya. Siapa saja boleh mengakses. Dan terakhir, seingat saya di menit ke-49 di Rakyat Bersuara itu ada kata-kata Rismond yang clear ya. Hasil temuan saya terbuka untuk direkonstruksi ulang. Itu persis kalimatnya seperti itu. Hasil temuan saya terbuka untuk direkonstruksi ulang. Artinya kalau itu direkonstruksi ulang ya seperti ini, berarti boleh dong. Siapa saja punya hak untuk menantang.
karena ini sudah menjadi domain publik dan pernyataan diri sendiri bahwa saya bersedia temuan saya untuk direkonstruksi oleh orang lain. Ya. Kebetulan ada seorang anak muda di Indonesia ini yang begitu care. Ya, banyak anak muda yang cerdas di Republik, tapi belum tentu banyak anak muda juga yang mau peduli terhadap bangsanya. Ya. Salah satunya ini adalah Topi Merah. Ya. Topi Merah ini kami nggak kenal. Topi Merah ini tidak punya afiliasi dengan Mas Roy. Nggak ada. Tidak punya. Ya, ini. Satu, Iya, betul. Functionnya. Iya, functionnya. Nanti Mas Roy lebih menjelaskan lebih detail ya, karena saat itu Mas Roy juga ada di situ. Tapi saya ingin tegaskan kepada para pemirsa, di sini ada banyak sekali channel-channel YouTube ya. Saya tidak sebutkan satu persatu. Mas Topi Merah ini tidak punya afiliasi ke kami. Ya. Tidak kenal kami, juga tidak kenal Mas Roy, Iya. tidak kenal Prof Tono, tidak kenal juga Bang Refli, dan kami tidak ada komunikasi secara individual dengan Mas Topi Merah. Ya. Artinya ini benar-benar anak muda yang free, bebas nilai, Yes. ya, bebas dari nilai apapun, tidak punya kepentingan politik, tidak punya kepentingan ekonomi, bisnis dan sebagainya gitu. Dia betul-betul anak muda yang tumbuh karena keilmuannya, karena kecerdasannya, dan karena kepeduliannya terhadap bangsanya untuk menyelesaikan polemik ijazah ini. Ya, mungkin itu dari saya, Mas Roy. Ya. Nanti bisa dijelaskan lebih detail lagi oleh Langsung aja. uh, Iya.